lihat di sekitar kita. Misalnya, kan ternyata kita melihat ada sebuah BPR gitu ya. Wah, BPR sudah tua, Hmm. senior, rame. Nah, ini berarti BPR yang kuat. Nah, apakah Anda tahu bahwa BPR itu juga ditanggung LPS sampai dengan 2 miliar dan suku bunganya itu lebih tinggi dibandingkan Bank Hmm. Nasional. Nah, Hmm. ini sesuatu yang mungkin Anda nggak tahu. Dan kali ini kita akan bicara masalah dua hal yang kadang-kadang ini juga ditakutkan, tetapi juga dinantikan ya. Karena banyak orang yang belajar untuk bisa berinvestasi guna menghadapi inflasi. Atau justru inflasi menjadi sebuah ancaman dari sebuah investasi. Nah, pertanyaan besarnya, investasi apakah melawan inflasi? Yuk kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di virtual meeting kita kali ini karena beliau belum bisa hadir terus, ya kesibukannya padat banget. Ya, bukannya nanti cek Ini foto kayaknya pakai video ntar aja. lagi udah harus offline nih. Itu bahasa halus ya, Mas Ryan ya. Sudah hadir eh, praktisi dan pakar investasi Indonesia ada Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Darius, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Gimana? Kita terakhir ketemu tuh event di Hotel Borobudur ya? Terakhir ketemu di event Hotel Borobudur ya betul. Ya, betul kan? Jadi Itu udah berapa lama? Udah ada 6 bulan gitu? ya plus minus 6 bulan yang lalu lah Plus ya. minus ya, 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 ya. Ah, Berasa ya. Udah bulan 6 juga gitu. Jadi udah setengah perjalanan 2023. bener, bener nih. Ini pertanyaan besarnya mungkin Anda sudah berinvestasi atau mungkin investasi hanya menjadi bagian dari resolusi juga nih. Ini kan kadang-kadang harus diluruskan juga Mas Ryan ya. Ini nanya ke Ryan gitu. Enggak, saya ke SWOT listener. Oh, Kalau siap. ke seorang Ryan Filbert, saya kurang ajar nanya begitu. Diketawain tuh kan, diketawain saya kalau nanya begitu. Ya, baik. Ya punya perusahaan, oke, fintech, Nah, equity ini. lending ada, Nah. ada lagi apa butik, ya. Yang rencana mau beli sahamnya atau outletnya atau store-nya Aston Martin, mobil Ya, Jepang. oke lah siap. Tapi Boleh ya, meskipun satu lembar tetap kita itu investasi. Oke, kan baik, siap. kepemilikan saham kan, punya perusahaan juga berarti kan. Siap. Oke, Mas, Ya, investasi apakah melawan inflasi? Ini sebetulnya permainan kata saja. Apa memang terjadi di Indonesia, Mas? apakah investasi bisa melawan inflasi? Inflasi itu kan kenaikan harga ya. Jadi orang-orang selalu berbicara bahwa harga harga barang itu mengalami kenaikan dan inflasi itu digambarkan sebagai perampok yang tidak bisa kita kita hindari gitu. Kalau orang namanya perampok kan bisa kita hindari, ada perampok ya rumah dijaga dengan baik gitu. Itu bisa kita hindari gitu. Tapi inflasi itu merampok nilai uang kita gitu. Makanya banyak orang yang bilang, oh kita tidak lagi relevan dengan kata-kata menabung, bahwa kalau menabung itu akan kalah dengan inflasi. Jelas, kenapa? Karena inflasi yang tertulis dengan yang kita ketahui, misalnya di Indonesia menggunakan harga kebutuhan bahan makanan pokok gitu ya. Maka, ya yang dimonitor ya atas ukurannya kebutuhan makanan pokok tersebut gitu ya, barang-barang kebutuhan sandang dan pangan gitu. Tapi ketika kita perginya ditambahkan dengan biaya transportasi kita sehari-hari yang ada di sekitar kita, biasanya kenaikannya itu mungkin bukan lipat dua, bisa jadi lipat tiga. Ya, Oke. lalu selanjutnya orang bilang ya nggak mungkin yang namanya suku bunga tabungan itu bisa mengalahkan inflasi, sehingga solusinya adalah dengan berinvestasi. Itu Oke. itu statement yang dibungkus dan Ya. dijadikan sebuah dasar pemikiran orang kenapa orang berbondong-bondong investasi saham, investasi reksadana, mungkin hari ini beli kripto, membeli emas, membeli properti atau apapun lah gitu. Kenapa? Karena mereka semua katanya bisa memberikan return, bisa memberikan imbal lebih tinggi daripada suku bunga tabungan dan inflasi. Faktanya. Faktanya, nah ini sebenarnya kalau kita menariknya secara bukan 1 tahun, tapi misalnya dalam average 10 tahun, maka sampai dengan per hari ini tuh masih cukup relevan, Mas Daril. Oke. Oh, Ryan itu kan nulis buku sejak tahun 2012, berarti udah 11 tahun ya. Ryan ngeluarin buku Reksadana itu inget banget tahun 2014.
Oke. lalu membuat buku selanjutnya di 2017 mengenai reksadana. Mm-mm. Pada Mm-mm. waktu saya mengcapture data 10 tahun pada saat itu Mm-mm. return rata-rata reksadana saham itu di Indonesia sekitar pertama dapat 18%. Mm. Gede, Oke. 18%, ya. Lalu pada tahun 2016-17 saya dapat angkanya 15%. Mm-mm. Mm-mm. Ya, angkanya masih kurang lebih bersaing lah, bahwa ada yang lebih tinggi dari 18%, ada yang lebih tinggi dari 15-16% pada Oke. saat itu gitu. Mm-mm. Kalau ditarik per hari ini gitu ya, ini kan per hari ini ternyata Mm. return rata-ratanya itu turun ke sisa 11-12,5%. Reksadana saham ya ngomongnya ya. Oke. Oke. Mm-mm. Jadi kalau dibilang mengalahkan inflasi secara hitung-hitungan matematika kita kan adanya di 4% gitu ya. Kalau kita kan Mm-mm. Mm-mm. kita kalikan 3 kan 12% ya. 12. Berarti Mm. masih bisa lah statement itu masih berlaku. Cuma ada miss-nya adalah ini tidak bisa dihitung tahunan. Oke. Waduh, ini ngomong apa? Baru sesi satu rada bingung gini. Jangan pernah salah ya dalam melihat angka rata-rata. Mm-mm. Rata-rata tuh kalau saya bilang rata-rata 10 misal. Mm-mm. Kalau saya tulisnya adalah rata-rata 2 tahun, nilainya adalah 10. Kemungkinannya ada banyak. Mm-mm. Pertama, tahun pertama 10, tahun kedua 10, 10 tambah 10 bagi 2, 10 dapatnya. Mm-mm. Nah, tapi ada saja kemungkinan tahun pertama 20, tahun kedua 0. Oke. Dijumlah 20, bagi Ya. 2, 10 juga. Mm-mm. Bisa juga tahun pertama 0, tahun kedua 20. Ya. Rata-rata juga 20. 10. Bisa juga 15 sama 5, bisa juga 5 sama 15 dan and so on. Mm-mm. Nah, orang kadang-kadang bilang dengan semangat 45, oke, mengalahkan inflasi. Gitu Mm. dong. Dengan rata-rata, dia nggak baca kata rata-ratanya. Begitu dia dapat return investasi tahun, let's say lah, mungkin 2023 mungkin akan ada di kurang lebih, mungkin agak sulit di bawah, di atas 12% gitu ya. Kayaknya. Bukan mendahului penutupan pasar 2023 di Desember ya. Ya, ya. Itu nggak nyampe gitu ya. Orang Mm. bilang, oh saya kecewa loh ngikutin investasi loh. Mm. Buktinya inflasi 5% misal. Ternyata cuma 6%. Atau bahkan jangan-jangan saham yang dibeli rugi. Mm. Berarti nggak ngalahin inflasi nih. Nah, iya. Jadi dia jadi terjebak dengan pemikiran inflasi dan investasi. Dia terjebak dengan rata-rata. Dia berpikir Mm. bahwa dia selalu bisa berada di atas rata-rata yang mana belum tentu. Dan rata-rata itu dihitung dengan sudut pandang 10 tahun. Gitu. Jadi ya kira-kira udah bingung loh. Pembicaraannya di awal sudah teknis ya, tapi nanti kita coba turunkan lebih down to earth lagi ya Mas Ryan. Ya. Karena studi kasus juga banyak ini. Nah, ini kan tugas kita kan mengedukasi, meliterasi. Jadi kalau kalau memang apa yang masyarakat tahu tentang investasi itu hanya sekedar mungkin mengumpulkan sejumlah uang untuk dialokasikan di sebuah instrumen seperti properti, reksadana saham dengan harapan mengeruk tanda petik keuntungan untuk bisa mengalahkan apa inflasi. Ya ini how to-nya bagaimana. Nah, ntar kita bahas tentang hal itu ya. Dan juga inflasi. Nah, pertanyaannya, apakah investasi ini mampu melawan inflasi ya? Nah, mungkin bagi Anda yang tahu beragam pilihan instrumen investasi itu kan banyak ya, sehingga membantu para investor menentukan instrumen apa saja yang paling tepat untuk melampaui tingkat inflasi. Bahkan, inflasi yang tinggi bisa menyebabkan pendapatan real masyarakat terus turun, jadi standar hidup masyarakat juga akan terus turun. Nah, tentunya akan banyak hal-hal yang jadi pertimbangan. Tetapi dengan hadirnya inflasi sendiri akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Apakah ini mampu dilawan dengan instrumen investasi? Yuk kita bahas lebih detail di sini. Oke, Mas, gimana jadi jawabannya? Apakah sebetulnya kemampuan orang untuk berinvestasi itu tujuan sematanya adalah melampaui tingkat inflasi dengan harapan dia mendapatkan profit atau revenue yang lebih besar dari tingkat inflasi saat ini yang senantiasa menjadi kabar pemberitaan dan konsumsi publik, Mas? Ya, begini. Em, kalau kita bicara akan kebutuhan hari ini, maka sebenarnya tidak bisa dengan investasi itu bisa mengalahkan inflasi atas kebutuhan hari ini loh. Jangan salah Oke, paham di sini. ya, Jadi ya. kalau misalnya hari ini kita mau waktu belanja di supermarket gitu ya, waduh kita pas belanja, wah ini barang pada naik gitu ya. Oke, Mm-mm. kalau itu saya harus investasi. Nggak bisa itu. Itu Nggak pikiran seinstan salah. itu ya. Kenapa? Karena
kebutuhan untuk hari ini diselesaikan ya hari ini. Mm-mm. Yang udah parah kan kebutuhan hari ini diselesaikan dengan hutang untuk dibayar lusa. Itu udah salah tuh. Ya. Itu udah chapter yang lebih kacau lagi gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi kita itu berpikir begini nih. Kita kan melakukan yang namanya menabung nih, menyisihkan uang sebagian untuk digunakan di masa yang akan datang. Ya. Misalnya saya itu menyisihkan uang saya saat ini adalah 500.000 lah. Mm-mm. Di mana 500.000 pada saat ini kalau saya belanjakan, saya katakanlah dapat 5 kantong di supermarket. Mm-mm. Entah isinya apa, pokoknya 5 kantong aja. Mm-mm. Dan Kosong. itu saya sudah merasa cukup gitu ya. Oke. Nah, bayangkan dengan 500.000 yang kita simpan ini, untuk 5 tahun ke depan, kan Mm-mm. kita sedang menghimpun nih untuk 5 tahun ke depan. Entah buat kebutuhan apa 5 tahun ke depan. Mm-mm. Untuk kebutuhan masa depan anak, Mm-mm. untuk masa depan diri sendiri, itu kan bisa saja gitu ya. Ya, ya. Bisa bayangkan nggak di dalam 5 tahun ke depan, uang 500.000 ini yang sudah kita alokasikan untuk kita sisihkan, Mhm. di 5 tahun lagi udah kayak apa itu? Apakah bisa untuk membeli 500.000 itu membeli 5 kantong yang ada di supermarket? Enggak. Nggak bisa. Jadi investasi itu tujuannya adalah untuk melindungi uang yang kita sisihkan dari penurunan nilai uang akibat inflasi, bukan untuk hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Oke. Orang jadi salah paham nih dengan dia tiba-tiba datang ke supermarket, wah, harga barang naik ya. Kalau gitu solusinya dengan investasi. Nggak bisa. Mm-mm. Karena bukan sifatnya jangka pendek ya, secepat Betul itu nggak ya. bisa itu. Yang diselesaikan kalau pada yang hari ini adalah cuma diselesaikan dengan dua cara. Yaitu berhemat, Ah, ya, mengganti menjadi barang substitusi, itu kan bagian dengan menghemat juga. oke. Misalnya hari ini beli produk merek A diganti ke Mhm. merek B. Mhm. Merek A pindah ke merek B pindah ke private label. Misal, Mhm. Mhm. kan private label itu kan adalah cara supermarket dan yang lain sebagainya untuk membuat menjadi lebih murah karena dia membeli dengan partai ini itu si distribusi pokoknya itulah teknik-teknik orang jualan lah ada di situlah itu ya. Mhm. Mhm. Itu caranya atau menambah jumlah pendapatan. Mhm. Jadi banyak hal yang salah dengan mengkonsepkan investasi dengan inflasi itu bahwa ini adalah solusi hari ini. Enggak, ini bukan solusi kita hari ini, tapi kita itu sedang ngasih obat untuk uang kita yang kita alokasikan untuk masa depan dengan cara diinvestasikan. Mhm. Mhm. Harusnya di poin ini sih jadi sadar ya bahwa Ya, ya. nggak bisa kita melihat ini untuk 6 bulan ke depan, nggak bisa melihatnya Mhm. 3 bulan ke depan. Karena dalam jangka pendek itu angkanya ya kayak gitu gitu. Makanya data-data mengenai rata-rata pertumbuhan investasi itu tidak bisa untuk instrumen investasi tidak bisa ditarik untuk 1 tahunan. Tapi Oke. dipakai data 10 tahun, data 15 tahun. Ya memang dasar investasi itu adalah untuk masa depan memang. Oke, kita potong sebentar ya Mas Ren, mohon izin ya. Karena Mas Ren sering mengatakan investasi itu kan ada yang untuk jangka pendek, jangka menengah, dengan jangka panjang. Bahkan kalau financial planner pun menyarankan tiga hal itu dipahami terlebih dahulu. Nah, Ya. bagaimana korelasinya dengan inflasi? Apakah memang dengan berinvestasi untuk yang jangka pendek, sejatinya mampu untuk melawan inflasi? Atau bagaimana Mas Ren? Ya, nah ini dia, ini menarik ya. Jadi dalam dalam rentang waktu yang lebih pendek, Mhm. untuk kita meleset dalam menghitung itu lebih kecil. Oke. Kenapa? Karena semakin pendeknya waktu misalnya atau 1 atau 2 tahun misal ya, hari Mhm. ini kita ini mau tahu anak kita tahun depan mau masuk sekolah gitu ya. Mhm. Kita ditanya berapa sih uang pangkalnya gitu. Oh sekarang misalnya sekian gitu. Kita Mhm. bisa lihat tahun lalunya berapa. Tahun Mhm. lalunya berapa. Bila dalam 2-3 tahun terakhir itu akan tercapture itu. Oh kurang lebih akan naik sekian lah. Oke. Kecuali extraordinary ya, tiba-tiba pandemi itu juga misalnya sekolah internasional sehingga dibayar dengan hitungan kurs mata uang itu beda cerita gitu ya. Ya, ya. Tapi selama itu rupiah ke rupiah gampang dihitung. Tapi kalau ini diproyeksikan untuk sekolah anak 15 tahun lagi, Mhm. hitungannya bisa jauh dari ngeblur. Ah, Bisa jauh sekali gitu. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa terjadi dalam 15 tahun. mhm. Mhm. Nah, oleh karena itulah kenapa ada suatu perencanaan perhitungan bahwa ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu karena itu.
Mm-mm. Karena kalau yang pendek, kita bisa menyelesaikan juga dengan instrumen-instrumen yang memang cenderung jangka pendek. Mm. Mm. Semakin panjang waktunya, maka biasa disarankan kepada instrumen investasi yang memang tidak memberikan janji untuk berapa return yang bisa diterima. Mm. Saham, emang bisa Ya. menjanjikan. Mm. Coba beli saham yang paling bagus di Indonesia. Mau sebut apa? Astra, BCA. Boleh. BRI, BNI. Mm. Telkom. Oke, boleh. Silakan. Coba 5 tahun lagi jadi berapa? Jangankan 5 tahun lagi. Setahun depan jadi berapa? Nggak bisa. Mm. Itu nggak, ya ngomong bisa Nggak lah. worth it lah ya kalau untuk di apa diadu atau diduelkan gitu ya dengan hal itu ya. Ya kalau kita ini yang namanya, jangan kan saham gitu ya. Coba kita ngomong yang namanya emas gitu. Mm. Apakah pernah waktu beli emas gitu, waktu kita beli emas di toko emas kita nanya, Pak, ini kan saya baru beli nih. Mm. Kira-kira tahun depan harga emas berapa nih? Saya belum pernah dengar gitu. Ada nggak sih orang yang beli emas nanya kayak gitu ke toko emasnya? Oke, oke. Nggak ada. Kalau Ya. sepanjang saya tahu dan sepanjang saya pernah coba-coba untuk nongkrong di dekat-dekat toko emas, saya pengen tahu nih. Saya kan orang Ya. yang memang perlu pembuktian dalam hidup kan. Aha. Ya duduk aja tuh saya dengerin dari jauh. Nggak Ya. ada. Berapa gram? Oh ini bisa nggak ongkosnya dipotong? Oh coba kalau yang logam mulia, misalnya yang gede berapa lantak, yang kecil berapa angkanya? Ya begitu, nggak pernah ada orang nanya tahun depan jadi berapa. Itulah bagian dari investasi itu seperti itu. Sesuatu yang tidak bisa menjanjikan. Oh, jadi Mas Ryan ini sekarang punya toko emas itu bagian untuk investasi bukan? Ah iya, itu. Amin, gitu dong. Nah, saya kan ngomong emas langsung ke topik. Saya kan Cepet pakai ya. sweater punya apa namanya pabrik pabrik proteksi sweater capek. Tapi menarik deh Mas Ryan, kalau kita bicara masalah investasi, yang ditanyakan tuh biasanya berapa banyak sih pengembalian dana yang bisa kita terima untuk ke depannya. Nah, ini kan konteksnya berhubungan dengan inflasi ya. Inflasi itu kan kadang-kadang kita tahu ya dari orang, dari pemberitaan, media, elektronik, dan segala macamnya. Apakah memang selama Mas Ryan berkecimpung di dunia investasi, hal tersebut mampu terjadi Mas Ryan? Bahwa Eh, investasi sejatinya bisa melawan inflasi? kita jawab yang saham aja ya, lebih bisa di logik. Ya, ya. Oke. Membeli saham adalah membeli perusahaan. Semua bukan semua lah. Yang ngikutin siaran kita udah sepaham lah. Saya yakin smart listener selalu terngiang dengan kata-kata saya itu, gitu ya. Perusahaan itu kan ngegaji pegawai. Mm-mm. Biasanya gaji pegawai itu kan ada mengikuti pertumbuhan nilai UMR kalau misalnya dia so-so, tapi kalau misalnya dia berprestasi sekali akan lebih tinggi lah. Mm-mm. Mengikuti KPI biasanya begitu ya. Ya, ya, ya. Lah itu kan salah satu faktor biaya ya. Mm-mm. Artinya kenaikan harga barang juga akan di situ, bener nggak? Betul. Iya kan? Berarti kenaikan harga barang akan ada di situ dan juga margin keuntungan juga akan ada di elemen itu dong. Masa Mm-mm. kenaikan harga biayanya itu adalah 5%, dia naikin harga 1%. Berarti pasti mati dalam beberapa bulan ke depan pasti atau tahun ke depan pasti akan mati. Ya. Betul ya? Nah, kalau dia berhasil untuk menaikkan marginnya, mempertahankan margin deh, jangan menaikkan deh. Tetap dengan marginnya adalah 10%. Mm-mm. Secara otomatis kan nanti akan terapresiasi juga harga sahamnya akan ngikutin kayak begitu kan. Mm-mm. Kenapa? Mm-mm. Karena kan memang tugasnya dari perusahaan itu adalah mengalahkan biaya juga. Secara otomatis akan ada hubungannya bahwa harga sahamnya kenapa juga naik. Ini kalau bicaranya jangan pakai harga saham yang tiba-tiba naik meroket ya. Ini kita pakai Mm-mm. sesuatu yang sifatnya persaingan sempurna, yang mana sebenarnya nggak ada persaingan sempurna, itu teori. Tapi iya memang logikanya akan ke sana gitu. Makanya saya bilang yang paling gampang atas kenapa bisa mengatakan bahwa yang namanya investasi bisa mengalahkan inflasi. Misal kita investasi saham. Saham Mm-mm. itu adalah perusahaan. Perusahaan itu memproduksi barang dan jasa. Mm-mm. Barang dan jasa yang diproduksi itu kan pasti sebisa mungkin manajemen akan kungfu untuk bisa mengalahkan kenaikan minimum daripada komponen dasarnya dari pembentuk harga itu kan. Ya, ya. Secara otomatis kalau mereka berhasil, berarti kan akan menaikkan pendapatannya dong. Mm-mm. Kalau Mm-mm. mereka bisa menaikkan pendapatannya, mereka juga akan mengikuti pertumbuhan harga sahamnya dong. Ya, harusnya Berarti begitu. pertumbuhan harga sahamnya juga akan sebisa mungkin akan terus bisa mengawal kenaikan inflasi. Berarti ada logika berpikir ya di sana, ini bukan ilmu sulap yang nggak bisa dilogika. Ya, ada hitung-hitungannya. Mm-mm. Iya, beda lagi cara berhitung kalau kenaikan harga emas bagaimana beda. Kalau yang repot ngomongin kripto, wah ini masih panjang cerita ini, waduh bisa itu belakangan dulu. Ya udah, jangan ngomongin emas, nggak enak. Terpanjang urusannya. Ya Mas Darto, Mas Darto, nah, Mas Daril. Mas Dari. Kita break sebentar ya, Mas Ryan. Nanti kita sambung di sesi berikutnya.
investasi apakah mampu melawan inflasi. Nah, mungkin dari sekian banyak program yang berbicara masalah investasi, khususnya di program Smart Market Insight, Mas Ryan sering memberikan banyak sekali pilihan-pilihan instrumen investasi yang cocok untuk dilakukan oleh banyak orang, termasuk Anda. Nah, kita ke WhatsApp dulu ya Mas Ryan ya, mikrofonnya Mas. Ini Ya, siap. sudah ada sebentar tadi ada Pak Ansari di Pak Ansari, Pak siapa? Ansari, Jakarta Utara. Oke, Mas Pak. Ryan, jadi Hmm, bentuk investasi seperti apa yang ternyata selain reksadana saham itu bisa melawan inflasi, Mas Ryan? oke. Reksadana saham pada saat ini saya berikan kisaran rata-rata ya. Jadi, Hmm, tapi ini data yang dihitung per 10 tahun. oke. Untuk saham itu dan reksadana saham agak tipis pada hari ini. Jadi, em, menarik ya, reksadana saham, saham dan indeks, reksadana Hmm, indeks itu sudah mepet. Kira-kira di 11,5%. Dan kalau yang bisa perform bagus gitu ya, hmm, itu mungkin berada di sekitar 12,5. hmm. Ya, tinggal dihitung tuh. Mau akui inflasi atau mau ngakuin dengan suku bunga acuan. Oke. Bisa dong, ya kan? Kita hitung suku bunga acuan bebas resiko, saya LPS 6,75, sekarang saya 11,5 misalnya. Ya, itu Hmm, masih bisa. Tapi kalau dibilang lupa, tapi kan nggak apple to apple, Pak. Yang satu mah dapat 1 tahun beres sudah pasti, ya kan? Dijamin hmm. LPS 2 miliar, ya betul. Oke. Tapi kalau misalnya di atas 2 miliar ya tidak dijamin juga. Lalu ya sekali lagi angka 11, sekian persen itu adalah di rata-rata 10 tahun. Artinya please aware juga bahwa ada saja dia dalam tahun-tahun yang berjalan ada yang lebih kecil daripada nilai tersebut. Mungkin bahkan bisa Hmm, minus, bisa jadi gitu. oke. Lalu rata-rata lain reksadana campuran juga uniknya ternyata berada di kisaran yang sama. Hmm, Jadi agak sedikit patah teorinya bahwa reksadana campuran dianggap lebih kecil secara return karena lebih minim risiko, yang mana sebenarnya risikonya bukan minim tapi berimbang. Apalagi di tengah kenaikan suku bunga, ada potensi juga ada kenaikan suku bunga itu menyebabkan nilai-nilai dari surat utang yang dipegang kan akhirnya terdiskon gitu ya, karena hmm, dia sudah beli hmm. yang lama. Itu teknis sekali, saya tidak bahas itulah. Ya, ya. Lalu misalnya kita pergi ke emas ya. Kalau emas menghitung secara rata-rata juga berada di dalam kisaran yang mirip sebenarnya karena Hmm, kita tarik 10 tahun dan emas baru meleduk di tahun 2020 kemarin oke. menuju 2023 akibat isu resesi, kenaikan suku bunga dari Bank Amerika, dari The Fed gitu ya. Ya. Itu meledak gitu. Jadi begitu di 10 tahun ini dia jadi tidak terasa ya Hmm, kenaikannya yang saat ini terjadi. Kalau bicara mengenai rata-rata 10 tahun, mungkin tidak 10 tahun ya, karena data yang saya miliki start dari 2004-2005, hmm. rata-rata seperti Bitcoin sendiri itu mungkin jadi misleading gitu, karena nilainya di rata-rata bisa ratusan persen. Bahkan mungkin kalau dihitung bisa 70%. Karena ada 1 tahun untungnya bisa ribuan persen Oh, gitu. Tapi tetap saja selalu hukum itu berlaku bahwa semakin tinggi peluang keuntungan yang bisa diberikan, maka ya eh, sebegitu juga risikonya. hmm, Lalu kalau bicara mengenai properti, mungkin saya kurang pas untuk memiliki data karena data properti itu beragam sekali. Tidak, ya ada indeks hunian hunian ya atau nilai jual, tapi kayaknya tidak mengcapture hmm. dan itu beda-beda tempatnya. Kalau dihitung 10 tahun sepertinya juga masih mengalami kenaikan yang so-so juga dari kenaikan harga 10 tahun terakhir. Tapi kalau dihitung dalam 5 tahun, saya tidak punya data yang tepat, tapi teman saya pernah menghitung itu justru mengalami penurunan nilainya. Oke. Jadi kalau orang selalu bilang bahwa properti itu selalu untung, please be careful dengan statement itu karena properti itu likuiditasnya tidak tidak mudah ya. Artinya kalau saya itu mau jual cepat, maka saya akan mengorbankan dengan harga yang didiskon banyak. Oh ya, Ya, logikanya. jadi kadang itu juga harus hati-hati karena harganya quote unquote sebenarnya gelap. Hmm, 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 Kalau hmm. saya beli saham, harganya di bursa gitu. Ya. Tapi jangan jangan berpikir bahwa saya menstatement itu saya adalah orang yang benci untuk membeli properti, ya bukan begitu Oke. ya gitu. Tapi kita harus tahu bahwa ada kejadian-kejadian yang memang secara best practice itu kalau kita ngomong ceritanya orang manis. Once kita Hmm. lakukan nggak segampang itu juga. Iya, iya, iya. Jam Ya, terbang lah juga berpengaruh ya. jam terbang juga pengaruh karena eh,
posisi menentukan prestasi ya kalau properti Ya, ya. betul, betul. Gitu. Ya. Jangan lupa cek lokasi ya, Senin harga naik. Ya. Jargonnya begitu kan? Daerahnya daerah pinggir tuh, gua tahu tuh, tahu tuh. Terus jangan sebut merek. Oke, Ya. satu lagi. Ini ada Ibu Yunita. Ya. Apa nih? Oh, biar tidak membingungkan pemula, bagaimana sebetulnya jenis investasi yang cocok? Karena memang inflasi pasti ada. Karena saya sering membaca pemberitaan-pemberitaan yang beredar di media cetak. Nah, ini. Ya, Bu Yunita, tanpa saya bermaksud jualan buku, Bu. Ibu sebenarnya bisa sambil baca buku, judulnya adalah Passive Income Strategy. Itu adalah buku yang menurut saya bagus, karena saya nulis itu di buku ketujuh, karena saya suka Hmm, ketujuh. Saya menuangkan cara berpikir saya dalam step by step active to passive income. Kalau Oke. ditanyakan apakah Ryan pada hari ini memiliki passive income? Yes, punya gitu. Dan Hmm, apakah pada saat ini passive income Ryan mencukupi kalau Ryan berhenti bekerja pada hari ini? Yes, iya. Tapi hmm, kenapa masih kerja? Karena saya punya beberapa hal yang ingin saya capai, hmm, lalu juga masih punya tanggung jawab yang harus saya selesaikan, maka itu saya masih lakukan. Nah, hmm, eh, bergeser ke metodenya, jadi aktif to pasif itu menurut saya dibagi menjadi tiga step. hmm. Step ini juga sebenarnya mewakili pemikiran cara pemula berpikir. Sayangnya cara pemula berpikir yang sehari-hari tidak sesuai step ini. Oh Oke. gitu. Iya, orang beda-beda gitu. Tapi saya Hmm, berpikir begini, step satu namanya money booster. hmm, Segala sesuatu yang menghasilkan uang dengan cepat dengan risiko yang tinggi. hmm, Itu sebenarnya pemula dan uangnya pas-pasan kecil, itu hmm. harus mulai dari sana. Oke. Biasanya justru kalau pemula itu ada satu yang terlalu kebangetan berani, ada yang terlalu takut. Hmm, hmm. Kalau yang terlalu takut, akhirnya dia pergi ke deposito deh. Uangnya nggak berkembang-kembang. Kenapa? Karena uangnya kecil. Karena untungnya kecil, ya hasilnya kecil. Yes, Gitu. yes. Nah, yang namanya deposito itu ada di dalam step kedua. Jadi bukan di step pertama. Step pertama itu apa, Ryan? Step pertama itu segala sesuatu yang menghasilkan untung besar tapi harus jangka panjang syaratnya. Oke. Misalnya beli saham, reksadana saham, Hmm, hmm, reksadana campuran. Lalu kalau misalnya mau agak sedikit turun, beli kripto, bisa seperti itu gitu ya. hmm, Atau beli mata uang ya, mungkin apalagi apalagi trading forex misalnya bisa hmm, hmm. seperti itu. Lalu kalau di sektor real itu usaha-usaha yang menghasilkan keuntungan tapi dengan mini modal bahkan tanpa modal. Oke. Agen properti, agen MLM, agen asuransi kan begitu tuh ya. Hmm, hmm. Gitu. Jangan jadi agen narkoba saja, nggak barap itu resiko itu ya. Oke, dan don't try this at home. Itu kita intinya adalah untung besar, resiko besar kalau di dalam instrumen investasi, dalam sektor real untungnya bisa tinggi dengan modal yang minim atau modal yang nol. Hmm, Jadi hmm, dropshipper dan lain sebagainya itu ada di kuadran bukan di kuadran sih, namanya level satu. Level 2 itu adalah protect your profit. hmm, Nah, protect your profit ini adalah segala sesuatu yang menghasilkan keuntungan dengan dijanjikan di awal. Misalnya beli FR, beli sukuk tabungan, beli obligasi retail negara, beli beli yang turun lagi ada deposito BPR, mungkin ada yang mau coba deposito tabungan pada koperasi ya. Juga hmm. bisa. Tapi ingat ya, makin saya sebutin terakhir berarti makin resiko tuh. Ya. Ah, gitu. Iya, iya dong. Kan Ya. koperasi kan banyak juga. Kemarin juga sempat keder ya koperasi gede, bablas juga kemarin. Pusing kan Hmm, gitu. Atau reksadana pendapatan tetap ya, reksadana campuran bisa di situ, turun lagi ada namanya peer to peer lending juga bisa di situ. hmm. Securities crowdfunding mungkin kalau basisnya surat utang oke lah, tapi kalau securitisasinya beli saham mungkin balik lagi ke ini ya, ke step satu gitu ya. Hmm. Lalu step tiganya itu adalah creating wealth. Creating wealth itu dibagi menjadi tiga. Creating wealth itu yang pertama adalah eh, properti yang produktif. Ya, kata-kata kuncinya menarik nih ya. Properti harus produktif. Kalau properti dijemur doang nggak produktif itu susah. Itu perlu skill untuk bisa membuat harga itu naik. Harus punya kemampuan orang dalam tuh tahu bahwa dia mau dibangun dekat jalan tol. Hmm, hmm, Itu nggak, itu beda cerita. Properti yang produktif itu bisa mengukur bagaimana nilai wajar dari properti. Nah, itu masih panjang tuh. Jadi mesti baca buku satu lagi tuh khusus properti, bangun kekayaan investasi properti gitu ya. Jangan dah ya. Yang kedua adalah lindung nilai. Yang ketiga adalah bisnis dan akuisisi. Jadi kalau namanya Ah, bisnis dan akuisisi itu orang sudah punya duit biasanya nggak mau mulai dari nol. Kenapa? Kalau mulai dari nol memang bisa menghasilkan keuntungan yang besar tapi resikonya tinggi. Orang yang sudah cenderung punya uang itu cenderung mengakuisisi karena cenderung memiliki
failure journey-nya yang udah uang sekolahnya yang udah terputus gitu ya, gitu Hmm. kira. Oke. Ya Ini terakhir ya. habis loh. Ngejawab Halo? pertanyaan satu aja habis ya. Kayaknya waktu kita ya. Oh iya, ini kan praktisi dan inspirator investasi di Iya. Indonesia. Mulai juga. Saya nggak mau terusin ah. Ntar sedih. Oke, satu lagi nih. Tapi waktunya cukup nggak sih? Mudah-mudahan sih 2 menit Ayo. cukup ya. Tadi Ibu Yunita sudah, Pak Endrianto. Pak Endrianto bilang begini, jujur mendengar pembahasan Mas Ryan, saya jadi agak takut untuk mulai investasi. Apakah memang tetap bertahan dengan active income, atau apakah harus menunggu momentum pas untuk passive income? Dan pengalaman Mas Ryan, bagaimana momentum yang pas untuk memulai sebuah passive income? Nggak bisa, Pak. Ada nggak Bisa. bisa yang Nggak ada namanya aha momennya gitu ya. begini. Orang selalu bilang bahwa, aduh saya takut jadi mulai ya. Tetapi Mhm. ada jam terbang, ada pengalaman, ada experience yang ada yang perlu dilakukan gitu. Jadi investasi itu bukan berapa besar Anda akan memulai, tapi adalah seberapa dini akan Anda memulai. Jadi Nah, hari ini itu eh, nilai 100.000, 50.000, 500.000 itu sudah bisa dimulai. Sehingga mhm. kayaknya andaikan Anda rugi dari uang 100.000 Anda, apa ya membuat Anda hidupnya sengsara sih? Ya. Ya, atau 500.000 lah. Ya anggap aja Anda mungkin 500.000, Anda mungkin traktir pacar Anda 2 bulan dan ternyata nggak cocok misalnya ya. Mhm. Ya kan sebenarnya dikonversi menjadi sesuatu yang sederhana. Atau anggap aja Anda nggak ngopi sama nggak ngerokok dalam waktu 2 bulan kayak gitu. Nggak Sesuatu pas. yang santai gitu, easy going. Tapi di situ proses belajarnya memang ada. Dan di seberapa disiplin Anda mau keep investment itu berjalan sepanjang Anda berpendapatan. Sampai akhirnya investasinya menghasilkan. Nggak ada yang perlu ditakuti di sini, nggak ada. Gini nggak ada menakut-nakuti. Justru saya juga nggak mau ngejanjiin, tapi juga memang sebenarnya harus dimulai. Ya, betul. Ini bagaimana mindset kita untuk menyikapi sebuah statement berarti ya Mas Ryan Ya, ya. iya, Oke, iya. kita break dulu, nanti kita sambung di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Ada banyak buku-buku rekomendasi yang bisa dibaca dari sekian banyak buku karya Mas Ryan buat untuk bisa memulai sebuah pembelajaran. Bahkan tadi pertanyaan yang bilang takut banget untuk menginvestasi dengan statement ini kayaknya udah bisa ditepis ya dengan belajar. Walaupun jam terbang juga menentukan. Nggak mungkin kan seorang yang berbelanja investasi itu punya statement revenue-nya atau profitnya itu bisa mengalahkan inflasi. Nah, Mas, dari apa yang Mas saya sampaikan tadi, bagaimana sejatinya kita bisa memahami dan juga memulai sebuah investasi? Kalau memang digadang-gadang investasi itu bisa melawan inflasi, versi dari masing-masing orang kan berbeda-beda, Mas. Betul, iya. Jadi nggak ada baju all size di sini. Iya, betul. Jadi investasi itu tidak ada yang bisa dibilang yang tepat buat Ryan itu, tapi yang nyaranin Mas Daril tuh Ya, mungkin bisa tapi nggak pas-pas banget gitu. setuju. Kenapa? Karena kita hidup di tempat yang berbeda, dengan Hmm, budaya yang berbeda, dengan keunggulan yang berbeda. Jadi kalau kita paksakan sebuah investasi kepada orang lain, ya biasanya banyak yang kecewa lah. Ibaratnya begitulah hmm, saya hmm. ngomongnya. Ya. Jadi pertama lihat di sekitar kita. Misalnya Hmm, kan ternyata kita melihat ada sebuah BPR gitu ya. Wah, hmm, BPR sudah tua, hmm, senior, rame. Nah, ini berarti BPR yang kuat. Nah, apakah hmm, Anda tahu bahwa BPR itu juga ditanggung LPS sampai dengan 2 miliar dan suku bunganya itu lebih tinggi dibandingkan Bank hmm, Nasional. Nah, hmm, ini hmm, sesuatu yang mungkin Anda nggak tahu. Lalu misalnya ternyata ada orang yang investasinya properti, ada yang investasinya sawah. Ya karena dia berada di eh, daerah desa gitu dan hmm, ternyata banyak yang mungkin butuh uang dan mau dijual dan hmm, ternyata hitung punya hitung nilainya tinggi. Nah itu juga menjadi investasi gitu. hmm, Propertinya nggak seperti ruko, apartemen, nggak kayak gitu propertinya hmm, gitu. hmm, Ya kalau yang cukup universal ya kayak misalnya adalah saham gitu. Nah investasi saham juga kalau tidak bisa memilih pertama kali mulailah dengan membeli reksadana saham. hmm, hmm. Gitu. Kalau misalnya, wah Pak, reksadana saham ada banyak. Yang mana yang bagus? Reksadana saham semua sebenarnya kurang lebih lah.
Kalau pengen cari yang mana yang bagus ya mesti mulai belajarlah baca buku atau ya coba datang ke supermarket reksadana ya cari-cari Hmm. di situ mana yang performanya paling bagus. Kalau nggak mau pusing, anggaplah beli reksadana namanya reksadana indeks gitu. Karena reksadana indeks itu adalah diracik seperti indeksnya. Jadi tidak ada kemampuan lebih dari si manajer investasi. Di Hmm. sini kita hanya mau meminta bantuan kepada manajer investasi, tolong belikan sesuai dengan indeks karena saya nggak cukup uang untuk beli semua indeks. Yes. Gitu. Jadi em, memulainya gampang hari ini tuh mulainya gampang. Mau beli reksadana, reksadana indeks, saham, bisa pergi ke sekuritas. Oke. Lalu saya mau beli emas, bisa beli pergi ke toko emas. Saya mau beli properti, silakan hubungi agen properti terdekat untuk tanya-tanya. Mau Oke. beli kripto, pergilah ke pedagang aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Ya. Ya, ya begitu. Mau ke bank ya apalagi ya udah tahu deh ya tiap belokan juga udah tahu dah gitu. Jadi Ya. nggak ada yang istimewa di sini. Yang menjadi susah itu adalah tetap berinvestasi dengan iklim apapun. Itu susah. Itu Oh. yang susah. Karena apa? Karena ketika kita investasi dalam keadaan yang agak-agak mengkhawatirkan seperti hari ini, Aha. banyak orang yang takut malah investasi. Ada dua lah, ada orang yang takut, ada orang yang udah kadung nggak punya duit. Nah, kalau kadung udah nggak punya duit, berarti ya memang cara pengaturannya yang perlu diperbaiki agar di kemudian hari bisa. Jadi waktunya untuk merenung nih ketika di sini sudah kehabisan peluru. Tapi kalau misalnya masih punya uang tapi takut, nah ini permainannya adalah cara berpikir. Kalau cara berpikir itu mesti mesti mencari informasi-informasi bagaimana kejadian-kejadian lalu terjadi terkait dengan pasar-pasar instrumen investasi ini. Oke, baik-baik. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Ahmad Aulia. Ahmad Aulia, Pak Ahmad, ya, Pak. Sorry. Eh, malam Mas Ryan dan juga Mas Daril, mohon maaf ini di luar konteks pembahasan kita hari ini. Tadi sempat saya mendengar sekilas tentang berinvestasilah sedini mungkin. Nah, ini Hmm. maksudnya seperti apa? Apakah memang faktor usia tidak mempengaruhi jenis investasi atau memang per definisi harus memulai investasi sejak dini dalam usia remaja atau bahkan menjelang dewasa? Ya, kalau saya bilang sejak menjelang belia dan dewasa, mungkin nanti yang pada hari ini smart listeners yang umur 45 atau 50, wah Kecewa berarti saya ya. telat sebenarnya. Jadi Ya. ya kalau mau dibilang telat sih betul juga, tapi kan sebenarnya ya lumayan daripada tidak memulai ya. Kita mungkin masih punya, selama kita masih punya pendapatan atau kita baru saja memiliki pendapatan, itu lebih baik kita mulai. Kenapa? Karena faktor waktu. Anggaplah begini, Anda kalau misalnya yang udah punya anak ya, paling sebel itu jam 10 malam tiba-tiba bilang, besok mesti bawa ini. Waduh, nyarinya udah bingung gitu. Udah tutup tokonya, nyarinya nggak jelas gitu kan. Berarti apa? Semakin mepet waktunya, itu akan semakin mengesalkan. Ya kan? Punya duit juga kadang nggak bisa dipenuhi. Setuju. Gitu. Nah, sama investasi itu juga ketika kita semakin mepet waktunya atas kebutuhan uang yang kita maksud, itu akan semakin mengesalkan. Nah, selesaikan dengan apa? Selesaikan dengan persiapan yang panjang. Gitu. Uang 1 miliar, apakah besar? Tergantung punya persiapannya berapa lama. 20 tahun nggak terlalu susah. Meskipun nanti orang yang bilang 20 tahun 1 miliar mah, ntar 20 tahun lagi nggak tahu harganya berapa. Lumayan lu punya 1 miliar 20 tahun lagi daripada nggak punya. Betul nggak dibalik sekarang cara Ya, ya, berpikir. ya. Gitu. Karena orang kadang-kadang nih gitu. Coba bayangkan kalau nanti Anda bisa punya uang 1 miliar 20 tahun lagi. Upaya 1 miliar udah nggak ada artinya. Jawabannya gampang. Lu punya nggak 1 miliar? Nggak, belum tuh juga punya. Gampang aja nunda. Iya, dengan Karena dengan segala kebenaran ya. menyisihkan itu kan sesuatu yang secara orang biasa akan kesel dong. Karena dari 100 harus ada 20-nya kesisih. Sebel, pengennya pakai 100-100-nya. Ini masalah yang tidak terbiasa saja. Orang yang misalnya begini ya, saya itu sudah melakukan apa ya namanya bukan diet lah, menjaga pola makan itu kurang lebih sekitar 2015 sampai dengan hari ini. Bagi orang lain ngelihat saya sehari-hari, ini orang kok nggak pernah makan setiap siang ya kan? Kalau siang dia rapat, kalau siang dia meeting belajar, kalau siang dia nggak makan, orang ini gimana hidupnya gitu ya? Ini Berat siapa? banget. Siapa? Tunggu, ini Hah? siapa? Saya. Oh, iya, iya.
gitu. Tapi bagi saya nggak ada beban. Saya jam 12, jam 1, saya biarin aja orang makan depan saya, aroma kemana-mana, biasa aja buat saya. Nah, nothing buat saya. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa melakukan itu. Sama, gitu. Ini cuma masalah berat di bulan pertama Anda saja. Dan malam ya, susah Eh, tidur. iya, jadi Iya ini dong. cuma masalah ini ya, masalah masalah awal-awal saja. Nanti setelah Nah, itu enggak kok. Itu berlaku untuk Anda diet, berlaku untuk investasi juga. wow, sekarang jadi udah mulai diet nih. Jangan-jangan mau investasi di apa? Alat-alat gym. Tempat fitness. Iya. Baik Mas, 2 menit waktu kita untuk bereview dan sekaligus mengkonklusikan bahasan malam hari ini. Silakan. Ya, apakah investasi itu mengalahkan inflasi? Jawabannya iya, tapi tidak dalam jangka pendek, tapi Oke. untuk jangka panjang. Investasi itu bukan obat untuk menyelesaikan masalah Anda hari ini. Yes. Dengan Anda berinvestasi itu tidak membuat Anda besok bisa mencukupi kebutuhan Anda. Ya. Tapi kalau Anda tidak berinvestasi atau Anda hanya sisihkan uang yang ada, apalagi Anda sisakan lebih kacau lagi, maka Mhm. 5 atau 10 tahun lagi Anda ya akan harus bekerja terus-menerus. Mhm. Dan gak akan ada sisanya. Karena apa? Karena biasanya kalau hari ini aja Anda sudah sulit untuk mengatur uang, maka seiring dengan waktu Anda akan makin sulit karena Anda makin tua, Mhm. pemikiran tertinggal dibandingkan anak-anak yang masih lebih muda, Mhm. kecepatan berpikir. Oh, itu kita kalah semua. Jadi akhirnya kita ya apa mau menyulitkan orang lain atau apa ya, itu adalah masalah klasik dalam kehidupan kita. Mari kita bertanggung jawab buat diri kita sendiri agar kita juga kita tidak ingin menyulitkan orang lain dan pastikan juga orang lain tidak menyulitkan kita. Maka itu akan terjadi suatu timbal balik yang baik. Wes, good quote tadi. Sekali-kali bagus penutupnya. Aduh. Baru investasi toko emas ya, beda ya. Mas Aryan, thank you ya malam hari ini ya, sharing sessionnya ya. Semoga bermanfaat dan pastikan bermanfaat. Dan bagi Anda yang ingin lebih mendalami tentang apa definisi sejatinya dari sebuah investasi, walaupun ya berharap untuk melawan inflasi itu bagi pemula masih jauh lah ya. Tapi paling tidak dari apa yang Perlu jangka panjang. iya, dari apa yang disampaikan ini mampu memberikan kita sebuah semangat motivasi untuk growth mindset-nya pun bisa tumbuh. Oke, Mas Aryan, thank you. Kita ketemu lagi pekan depan ya dengan tema dan bahasan yang berbeda.